Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ferdian dengan NIM 2520084 dari kelas PTIK 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai database untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah database. Nah, yang pertama yaitu mengenai konsep umum dari data mining. Jadi secara umum data mining itu dapat didefinisikan sebagai proses penemuan pola yang menarik dari data yang disimpan dalam jumlah besar. Jadi data mining itu merupakan evolusi alami dari teknologi database dan merupakan metode yang paling banyak dibutuhkan dengan aplikasi yang sangat luas. Nah, jadi konsep data mining tersebut yaitu seleksi. Yang pertama seleksi. Nah, itu bertujuan untuk mentransformasikan data mentah ke format yang sesuai untuk analisis. Nah, selanjutnya itu preprocessing. Nah, proses preprocessing itu bertujuan untuk menjamin bahwa hasil proses data mining yang diintegrasikan pada sistem penunjang keputusan benar-benar hasil yang valid. Nah, tahap-tahapan data mining yaitu yang pertama itu pembersihan data. Dalam yang kedua integrasi data, yang ketiga yaitu transformasi, 4 data mining, yang kelima evaluasi pola. Nah, yang pertama tadi yaitu pembersihan data. Dalam proses menambang emas, tahap awal yang dilakukan adalah dengan mencari tahu batu atau lumpur yang sekiranya bisa diolah menjadi emas yang bagus. Nah, dalam proses tersebut pasti menemukan satu atau bahkan mencapai puluhan batu yang kurang layak untuk diproses, sehingga batu-batu itu perlu untuk dibuang. Begitu juga penerapannya dalam data mining. Sebelum diproses dan dibentuk menjadi sebuah knowledge, data yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu. Jika ada yang mengandung error, maka data-data tersebut harus dibuang, sehingga data yang bagus untuk diolah dalam tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya integrasi data. Langkah kedua dalam data mining ini adalah integrasi data. Setelah menemukan batu-batu yang cocok atau data-data yang valid, selanjutnya penambang akan mulai mengkombinasikan untuk dijadikan batangan emas atau bentuk emas lainnya. Dalam data mining, data yang berhasil tersebut dibersihkan juga akan diintegrasi. Selanjutnya itu transformasi. Dalam tahap transformasi, data akan dipilih dan diubah formatnya agar sesuai dengan teknik atau metode yang dipakai. Pada tahap ini pula kualitas data mining akan terlihat. Nah, selanjutnya itu pada tahap data mining. Tahap data mining adalah proses penambangan data itu sendiri. Perlu penentuan metode penambangan yang tepat agar menghasilkan data yang benar-benar valid. Selanjutnya itu evaluasi pola. Setelah selesai melakukan proses data mining, pola-pola yang dihasilkan dari proses tersebut perlu untuk dievaluasi. Tujuannya agar untuk menguji hipotesis awal. Setelah teruji, data bisa dipresentasikan kepada pengguna. Kebutuhan data mining. Data mining membantu tahapan perencanaan dan memberikan informasi tepat untuk membuat prediksi berdasarkan tren masa lalu dan kondisi pada saat ini. Pengurangan biaya. Data mining memungkinkan perusahaan menggunakan alokasi dana lebih efisien karena otomatisasi pengambilan keputusan dapat mengurangi biaya. Dari sudut pandang komersil, kebutuhan data mining dapat digunakan untuk menangani meledaknya volume data. Dengan menggunakan teknik komputasi, dapat digunakan untuk menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan, yang merupakan aset yang dapat meningkatkan daya saing suatu institusi. Contohnya yaitu bagaimana mengetahui hilangnya pelanggan karena pesaing, bagaimana mengetahui item produk atau konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik, bagaimana mengidentifikasi produk-produk yang terjual bersamaan dengan produk lain, bagaimana memprediksi tingkat penjualan, dan juga bagaimana menilai tingkat risiko dalam menentukan jumlah produksi suatu item. Nah, dari sudut pandang keilmuan, data mining dapat dibutuhkan untuk mengcapture, menganalisa, serta menyimpan data yang bersifat real time dan sangat besar. Misalnya, remote sensor yang ditempatkan pada suatu satelit, teleskop yang digunakan untuk memindai langit, dan simulasi saintifik yang membangkitkan data dalam ukuran terabytes.
Solusi-solusi yang dapat diberikan oleh data mining yaitu dengan penemuan dan pemanfaatan dari berbagai jenis pola tersembunyi dari gudang data dan kemungkinan sudah dimiliki perusahaan. Penjelasan lebih lanjut dari permasalahan ini konsep dasar dipikirkan oleh pelaku dan menganalisis bisnis sebagai solusinya diberikan di bawah, yaitu perumusan target. Para ahli pemasaran menggunakan teknik-teknik tertentu untuk memilih orang yang menjadi target pemasaran untuk disuguhi advertasi tertentu. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan profit perusahaan, pengenalan produk secara luas, dan hasil-hasil yang terukur lainnya. Nah, personalisasi. Para ahli pemasaran memanfaatkan personalisasi untuk memilih advertasi yang paling sesuai untuk memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu. Personalisasi dapat dipandang sebagai kontradiksi dari perumusan target. Nah, pada perumusan target yang disasar adalah sebanyak mungkin orang yang memiliki potensi untuk membeli produk-produk tertentu tersebut. Sedangkan pada personalisasi tujuannya adalah agar konsumen yang sudah menjadi pelanggan membeli sebanyak mungkin produk-produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu asosiasi. Asosiasi ini juga dinamakan sebagai analisis keranjang pasar. Asosiasi ini mengidentifikasi item-item produk yang mungkin dibeli bersamaan dengan produk lain atau dilihat secara bersamaan pada saat mereka mencari informasi mengenai produk tertentu. Nah, pada halaman web, customer diinginkan untuk melihat atau membeli produk yang berkaitan, produk yang menjadi minat konsumer. Selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan. Nah, sistem ini mengidentifikasi dan memanfaatkan pola-pola di dalam dokumen yang berbahasa alami atau berformat teks. Di sini didefinisikan asosiasi antara kata-kata dan konteksnya dan konsep tingkat atas. Nah, selanjutnya itu pengelompokan atau clustering. Nah, pada pengelompokan mengidentifikasi orang-orang yang memiliki kesamaan karakteristik. Nah, kemudian menggunakan karakteristik tersebut sebagai vektor karakteristik atau centroid. Pengelompokan ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat laporan mengenai karakteristik umum dari grup-grup pengunjung atau customer yang berbeda. Selanjutnya itu estimasi dan prediksi. Estimasi menerka sebuah nilai yang belum diketahui. Misalnya, penghasilan seseorang. Ketika informasi lain mengenai orang tersebut diketahui, prediksi mengenai memperkirakan nilai untuk masa mendatang. Misalnya, probabilitas orang untuk membeli sebuah mobil baru tahun depan ketika orang itu belum melakukannya, atau nilai saham yang akan dibeli tahun depan. Nah, permasalahan dalam data mining yang pertama yaitu metodologi mining. Menambah berbagai jenis pengetahuan dari berbagai tipe data kinerja, efisiensi, efektivitas, dan skalabilitas, evaluasi pola. Masalah ketertarikan memasukkan pengetahuan latar belakang mengenai kebisingan dan data yang tidak lengkap. Metode penambangan paralel, distribusi, dan tambahan integrasi pengetahuan yang ditemukan dengan yang ada atau fusi pengetahuan. Yang kedua yaitu user interaction. Nah, bahasa query penambangan data dan penambangan ad hoc, ekspresi dan visualisasi hasil penambangan data, penambangan pengetahuan interaktif di berbagai tingkat abstraksi. Selanjutnya itu application dan social impacts. Penambahan data khusus domain dan penambangan data tak terlihat, perlindungan keamanan data, dan integrasi privasi. Contoh penerapan dari data mining yaitu target pemasaran. Target misalnya menemukan sebuah kelompok pelanggan atau model yang memiliki karakteristik yang sama seperti minat, tingkat pendapatan, kebiasaan belanja, dan lain-lain, atau menentukan pola pembelian pelanggan dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu analisis lalu lintas pasar, yaitu menemukan hubungan antar produk penjualan dan prediksi berdasarkan asosiasi tersebut. Profiling pelanggan, itu jenis pelanggan yang membeli produk apa, atau pengelompokan, atau bisa disebut juga sebagai klasifikasi. Nah, selanjutnya itu kebutuhan pelanggan. Misalnya
Identifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan, memprediksi faktor apa yang akan menarik pelanggan baru, dan penyediaan informasi ringkasan. Laporan ringkasan multidimensi dan informasi ringkasan statistik, kecenderungan dan variasi pusat data. Selanjutnya itu kebutuhan data mining. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir di banyak organisasi yang telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Hampir semua data tersebut dimasukkan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan adalah OLTP atau Online Transaction Processing. Meskipun gaungannya mungkin tidak seramai seperti kata klien atau server, akan tetapi industri-industri seperti IBM, Microsoft, SAS, SJI, dan SPSS terus gencar melakukan penelitian di bidang data mining dan telah menghasilkan berbagai software untuk melakukan data mining. Intelligent Miner dari IBM berjalan di atas sistem operasi AIX, Solaris, dan Windows. Dijual dengan harga sekitaran kurang lebih $60,000. Selain untuk data, IBM juga mengeluarkan produk Intelligent Miner untuk teks. Microsoft juga telah menambahkan fasilitas data mining di Microsoft SQL Server 2000. Enterprise Miner dari SAS berjalan di atas sistem operasi AIX 6000, CMS Compact, True64, Unix, HP, UX, IRIX, Intel, ABI, MVS, OS, dan OpenVMS Alpha, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk miniset dari Silicon Graphics berjalan di atas sistem operasi yang hampir sama, yaitu Windows, IRIX, dan dijual per bit seharga kurang lebih $955. Dan untuk server Windows NT seharga kurang lebih $35,000, dan untuk IRIX-nya dijual dengan harga kisaran kurang lebih $50,000. Nah, untuk analisa pasar dan manajemen, beberapa solusi yang bisa diselesaikan dengan data mining antaranya itu menembak target pasar. Nah, jadi di sini maksudnya itu data mining dapat melakukan pengelompokan atau clustering dari model-model pembeli dan melakukan klasifikasi terhadap setiap pembeli sesuai dengan penghasilan yang sama, kebiasaan membeli dan karakteristik yang lainnya. Selanjutnya itu solusi yang bisa diberikan yaitu melihat pola beli pemakai dari waktu ke waktu. Nah, di sini data mining dapat digunakan untuk melihat pola beli seseorang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, ketika seseorang menikah, bisa saja dia kemudian memutuskan pindah dari single account ke joint account rekening, atau bisa disebut juga yang kita tahu rekening bersama. Dan kemudian setelah itu pola belinya berbeda dengan ketika dia masih bujangan. Solusi yang selanjutnya yaitu cross market analysis. Nah, kita dapat memanfaatkan data mining untuk melihat hubungan antara penjualan satu produk dengan produk lainnya. Selanjutnya, profil customer. Data mining dapat membantu Anda untuk melihat profil customer pembeli nasabah sehingga kita dapat mengetahui kelompok customer tertentu sukanya membeli apa aja gitu. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan dari customer. Nah, data mining dapat mengidentifikasi produk-produk apa saja yang terbaik untuk tiap kelompok customer dan menyusun faktor-faktor apa saja yang kira-kira dapat menarik customer baru untuk bergabung atau membeli. Selanjutnya itu menilai loyalitas customer. Nah, Visa Internasional Spanyol menggunakan data mining untuk melihat kesuksesan program-program customer loyalty mereka, yang bisa dilihat di website mereka itu pada alamat www.visa.e5/info/300 HTML. Nah, Anda bisa melihat kesuksesan program-program customer loyalty mereka pada website tersebut.
Nah, selanjutnya itu informasi summary. Anda juga bisa dapat memanfaatkan data mining untuk membuat laporan summary yang bersifat multidimensi dan dilengkapi dengan informasi statistik lainnya. Analisa perusahaan dan manajemen risiko. Nah, perencanaan keuangan dan evaluasi aset data mining dapat membantu Anda untuk melakukan analisis dan prediksi cash flow serta melakukan contingent mengevaluasi aset. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan untuk analisis tren. Nah, selanjutnya itu perencanaan sumber daya. Dengan melihat informasi ringkas serta pola pembelanjaan dan pemasukan dari masing-masing resource, Anda dapat memanfaatkannya untuk melakukan resource planning. Persaingan atau competition. Sekarang banyak perusahaan yang berupaya untuk dapat melakukan competitive intelligence. Data mining dapat membantu untuk memonitor pesaing-pesaing Anda dan melihat market direction mereka. Anda juga dapat melakukan pengelompokan customer dan memberikan variasi harga atau layanan untuk masing-masing grup. Anda juga dapat menyusun strategi penetapan harga di pasar yang sangat kompetitif. Hal ini diterapkan oleh perusahaan minyak Repsol di Spanyol dalam menetapkan harga jual gas di pasaran. Selanjutnya itu telekomunikasi. Sebuah perusahaan telekomunikasi menerapkan data mining untuk melihat dari jutaan transaksi yang masuk. Transaksinya mana sajakah yang harus ditangani secara manual? Tujuannya tidak lain adalah untuk menambah layanan otomatis khusus untuk transaksi yang masih dilayani secara manual. Dengan demikian, jumlah operator penerima transaksi manual tetap bisa ditekan minimal. Selanjutnya keuangan. Financial Crimes Enforcement Network di Amerika baru-baru ini menggunakan data mining untuk menambang triliunan dari berbagai subjek seperti properti, rekening bank, dan transaksi keuangan lainnya untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan seperti money laundry. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut akan susah dilakukan jika menggunakan analisis standar. Mungkin sudah saatnya juga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menggunakan teknologi ini untuk mendeteksi aliran dana BLBI. Asuransi Health Insurance Commission menggunakan data mining untuk mengidentifikasi layanan kesehatan yang sebenarnya tidak perlu, tetapi tetap dilakukan oleh peserta asuransi. Hasilnya, mereka berhasil menghemat $1 juta per tahunnya. Tentu saja ini tidak hanya bisa ditetapkan untuk asuransi kesehatan, akan tetapi juga untuk berbagai jenis asuransi lainnya. Nah, dalam bidang olahraga, IBM Advanced Scout menggunakan data mining untuk menganalisis statistik permainan NBA, jumlah shot, block, assist, dan foul dalam rangka mencapai keunggulan bersaing atau competitive advantage. Untuk tim New York Knicks dan Miami Heat juga melakukan hal yang serupa. Dalam bidang astronomi, Jet Propulsion Laboratory atau JPL di Pasadena, California, dan Palomar Observatory berhasil menemukan 22 quasar dengan bantuan data mining. Hal ini merupakan salah satu kesuksesan penerapan data mining di bidang astronomi dan ilmu ruang angkasa. Internet Web Surf 8. IBM Surf 8 menggunakan algoritma data mining untuk mendata akses halaman web, khususnya yang berkaitan dengan pemasaran, guna melihat pelaku dan minat customer ya, serta melihat keefektifan pemasaran melalui web. Nah, jadi seperti yang setelah disampaikan tadi, data mining berguna dalam banyak bidang ya, seperti yang telah disebutkan, seperti telekomunikasi, keuangan, asuransi, olahraga, astronomi, internet web, dan surf ed. Jadi data mining ini sangat bermanfaat sekali untuk Anda yang memiliki suatu usaha atau Anda yang ingin membangun suatu usaha agar dapat berjalan lebih lancar ke depannya. Jadi dengan data mining sangat membantu sekali
dan sangat bermanfaat kali, tergantung kepada bagaimana Anda memanfaatkan dari fungsi data mining tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.